Rektor Universitas Macung Dr. Murpin Joshua Sembiring SEMSI Senin siang resmi dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu ekonomi manajemen. Usai dikukuhkan menjadi guru besar, Rektor Universitas Macung Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring siap berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga masyarakat semakin sejahtera. Senat Universitas Macung Malang menggelar rapat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar. Di mana dalam rapat terbuka Senat ini Rektor Universitas Macung Dr. Murpin Joshua Sembiring SEMSI resmi dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu ekonomi manajemen dan berhak menyandang gelar profesor. Pengukuhan guru besar selain dihadiri keluarga dan kerabat dari Rektor Universitas Macung juga dihadiri oleh sejumlah rektor dari sejumlah universitas di Malang. Dalam kesempatan ini, Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring juga menyampaikan pidato ilmiah dengan tema strategi dan role model manajemen bisnis dan startup di era new normal. Pidato ilmiah yang disampaikan, Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menjelaskan, di era new normal pasca pandemi COVID-19, semua pebisnis dengan strategi dan role model bisnisnya dipaksa untuk melakukan perubahan dan pembenahan di banyak aspek. Banyaknya pebisnis startup yang memanfaatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, baik yang sudah pada level unicorn, dekakorn, hingga hektakorn. Banyak pebisnis yang di era new normal ini gulung tikar dan melakukan PHK massal terhadap karyawan. Untuk itu, Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menyampaikan pemikirannya dan aktualisasi serta pemikiran ilmu manajemen strategik agar menemukan role model bisnis yang prospek dan menjanjikan dalam menghadapi perekonomian yang hampir semua lini bisnis terpuruk di era pandemi dan masuk ke era new normal. Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring yang usai dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu manajemen mengatakan bahwa dirinya ingin berkontribusi di semua kebutuhan elemen dan membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait strategi tata kelola SDM dan tata kelola SDA dan pendidikan sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin maju. Dengan kontribusi yang diberikan, nantinya prediksi kekuatan ekonomi Indonesia bisa menjadi urutan kelima di tahun-tahun mendatang. Rektor Macung berharap setelah dikukuhkan sebagai guru besar dapat memberikan motivasi bagi para dosen di Universitas Macung agar terus berkarya dan mengejar guru besar. Sehingga dengan semakin banyaknya guru besar, maka Universitas Macung akan semakin maju dan mampu bersaing dengan universitas lain di Indonesia maupun di luar negeri. Sementara pada kesempatan ini, Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring SEMSI juga mendapat ucapan selamat dari tamu undangan yang hadir. Saya ingin berkontribusi ya ke semua lini kebutuhan elemen semua masyarakat, pencerahan baik secara individual, berbisnis, pemerintahan, elit-elit politik gitu ya, bahwa ke depan ini memang strategi tata kelola tentang sumber daya manusia, tata kelola tentang sumber daya alam, mutu pendidikan ini menjadi taruhan kita ya, agar kita betul-betul apa yang sudah kadung diprediksi oleh dunia-dunia internasional yang kredibel bahwa kita dipastikan maju 2030-2045 itu kita menjadi kekuatan ekonomi dunia 5 besar. Ini nggak main-main, sehingga saya ingin ikut berkontribusi lah di aspek-aspek manajerial strategiknya gitu kan, sehingga pihak-pihak yang terkait untuk memajukan bangsa ini bisa dapat suatu pencerahan advokasi dari saya di dalam posisi sebagai guru besar ahli ilmu manajemen strategik sebenarnya. Jadi apapun bisa kita arahkan untuk bisa lebih strategis ya, dengan tantangan-tantangan yang ada. Pasti ada jalan keluarnya supaya kita betul-betul masuk ke prediksi-prediksi McKinsey Bank Dunia itu, karena di sanalah titik kita bisa sejahtera, tidak lagi saling menyalah-nyalahkan antar komunitas, suku, agama, dan ras gitu ya. Disitulah kita mendapatkan titik kedamaian, karena memang persoalan ekonomi itu utama membuat kita itu merasa bersama gitu ya. Kalau masih ada kesenjangan antar golongan kelompok itu pasti terus kita saling menyalahkan di Republik ini, kira begitu. Jadi banyak sekali inefisiensi di tingkat regulasi, dan saya tidak menafikan banyak sekali kolusi, nepotisme antara penguasa dan pengusaha. Ini yang membuat kita sering
jadi kacau gitu. Bahkan regulasi pun bisa diintervensi untuk keperluan kekuatan ekonomi kelompok golongan bahkan negara tertentu. Jangan lupa loh. Artinya banyak pihak-pihak menggunakan kekuatan-kekuatan itu untuk meraup keuntungan diri perusahaan kelompoknya maupun negaranya. Ini kita harus waspadai gitu ya. Nah, mau tidak mau kami sebagai akademisi memberi pencerahan, mengingatkan terus-menerus Republik ini bisa maju apabila kalian bekerja dengan hati nurani. Simon Alfredo melaporkan.